termasuk yang akan datang. Dari penjelasan Bapak tadi atau dari yang disampaikan sebelumnya, itu apakah kesulitan dalam mengakses e-jurnal? Nah, kalau itu nanti saya bisa kirimkan panduan singkat untuk akses e-jurnal yang memang sudah disediakan oleh, seperti yang dikatakan Pak WR3 tadi ya, sudah disediakan oleh Ristek BRIN secara gratis, tinggal Bapak Ibu memanfaatkannya. Dan sekarang pun sepertinya kalau saya di bidang kimia, bidang-bidang tertentu memang jarang masuk ke situ juga, karena kita dari grup itu sudah sangat intens ya mendapatkan informasi jurnal. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi, bahwa benar sumber data itu sangat penting ya, sangat penting dalam suatu, kalau kita bicara nih panduan edisi 12 proposal, karena pertanyaan terakhir dari penilaian proposal itu adalah kualitas dan kekinian daripada pustaka yang dirujuk. Jadi kualitas dan kekinian pustaka yang dirujuk, dan itu dilihat oleh reviewer daftar itu dan citasinya itu apa yang dirujuk. Tentunya dari jurnal yang berkualitas dan seterusnya. Nah, jurnal yang berkualitas yang dimaksud tentunya jurnal yang atau disebut dengan bereputasi tadi. Jurnal yang bereputasi kita bisa lihat juga misalnya terindeks di Scopus, Mago gitu dan lain-lain ya. Atau kalau di dalam negeri ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Mungkin secara ringkas itu jadi saya lebih fokus cerita tentang bagaimana rekam jejak itu tahun lalu itu menggugurkan hampir 40% proposal. Kalau kita lihat belum mau jalan dia. Sudah bisa kelihatan ya Pak slide saya? Ya. Nah, dalam penilaian proposal di DRPM itu diawali dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini perguruan tinggi besar pun gugurnya sekitar 40%. Padahal kalau kita lihat yang ditanya di seleksi administrasi itu, kalau penelitian dasar itu cuma 3 ini Bapak. 3 ini saja. Yang pertama itu ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel. Artikel ya, bukan jurnal ya, artinya boleh proceeding. Di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan peringkat 2 sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Jadi dia yang diakui cuma penulis pertama atau penulis koresponden, corresponding authors, tidak untuk co-authors. Yang kedua, pertanyaannya, publikasi ketua pengusul, bukan anggota ya, ketuanya yang, jadi yang dinilai sini hanya ketua Bapak Ibu untuk administrasi. Mencantumkan URL artikel dengan benar. URL artikel dengan benar itu maksudnya adalah kalau URL itu diklik, yang muncul adalah artikelnya, bukan jurnalnya. Tahun lalu yang banyak sekali salah itu adalah di sini nih, nomor 2 ini. URL-nya kalau diklik, yang muncul itu jurnalnya, bukan artikelnya. Sementara reviewer harus memastikan seseorang itu berada di penulis pertama atau penulis koresponden. Sehingga jawabannya tidak. Yang ketiga, penulisan usulan sesuai dengan ketentuan pada panduan, tata tulis, subbahagian, jumlah kata, dan sebagainya. Ini juga masih banyak terjadi, hanya mengcopy paste proposal tahun sebelumnya, edisi 11. Sehingga nggak sesuai item-item yang ada di proposal itu dengan borang penilaian. Sehingga dia gugur, Ibu Bapak. Jadi, untuk penelitian dasar atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, pertanyaan ini hanya 3. Tetapi Bapak Ibu, kok banyak sekali yang gugur? Mayoritas
yang kenanya itu di nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu sudah terrecord dari sistem. Maknanya apa? Bapak Ibu kalau di sistemnya itu warnanya hijau, artinya Bapak Ibu sudah boleh mengusulkan skema penelitian dasar atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, itu maknanya Bapak Ibu sudah memiliki jurnal ini, 2 ini di data. Tetapi pada saat mereview, reviewer harus tahu 2 jurnal itu Bapak penulis pertama atau penulis koresponden, atau salah satunya dari 2 jurnal itu. Nah, itu memerlukan URL. Agar diklik, dia muncul artikelnya, tidak jurnalnya, atau tidak yang lain. Oleh sebab itu, agar hal ini tidak terjadi lagi tahun ini, Bapak Ibu sekarang sudah bisa mengedit ini. Jadi caranya, Bapak Ibu buka Simlitamas, edit profil. Nah, pada saat Bapak Ibu edit profil, kalau kolom perannya kosong, Bapak Ibu isilah perannya. Penulis pertama, atau penulis koresponden, atau co-authors. Di ujung, kolom paling akhir, Bapak Ibu tulis URL-nya yang benar. Cara ngeceknya tinggal Bapak Ibu klik yang muncul artikel, bukan jurnal. Itu saja. Dan kita berharap tahun ini jumlah yang gugur di administrasi itu bisa kita kurangi secara signifikan. Nah, tahun lalu mungkin ya pola penilaian dengan sistem Simlitamas kan baru dilakukan 2 tahun ini, tahun ketiga. Jadi mungkin penyesuaian pola penilaian cara lama yang unggah PDF ke sistem Simlitamas itu. Oke, jadi dari 3 ini saja Bapak Ibu sudah bisa lewat lah ya untuk direview ke substansi. Sangat disayangkan sebetulnya, bisa saja proposal itu bagus, tetapi pada saat administrasi dia sudah keburu gugur. Nah, untuk penilaian administrasi ini terpusat Ibu Bapak, dinilai oleh PRPM, bukan dinilai oleh perguruan tinggi, walaupun dia skema desentralisasi. Nah, keterangan reviewernya, pada daftar riwayat hidup pengusul ada 2 artikel terakreditasi sebagai first authors, tetapi penelusuran URL 1 artikel sudah benar dan yang 1 lagi tidak muncul jurnalnya katanya. Ya. Yang kedua, ini kita coba lihat penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Pertanyaannya sama, Ibu Bapak. Kalau untuk penilaian terapan, kalau penelitian dasar tadi ada penilaiannya 3, kalau untuk penelitian terapan ada 4 yang dinilai. Yang pertama itu ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, atau artinya beda dengan penelitian dasar. Kalau penelitian dasar nggak ada atau ini Bapak Ibu, memiliki paten minimal terdaftar, paten sederhana terdaftar, atau KI lainnya bersifat bersertifikat yang terkait dengan substansi usulan penelitian. Jadi bisa saja hak cipta, tetapi hak cipta itu terkait dengan substansi penelitian, bukan hak cipta dari laporan, hak cipta dari skripsi, hak cipta dari tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenis. Bukan itu. Jadi yang dimaksud dengan hak cipta di sini adalah hak cipta yang terkait dengan riset yang diusulkan. Nah, di sini kalau yang di proposal ini jawabnya sudah tidak. Artinya dia tidak punya artikel, dia juga tidak punya paten atau KI yang terkait dengan usulannya. Yang kedua, publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar atau dokumen pendukung KI yang dilampirkan. Tidak juga jawabnya ya. Pertanyaan ketiga, ini khusus untuk riset terapan Ibu Bapak. Memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian yang diusulkan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan kesediaan kerjasama dalam penelitian ini. Ini khas untuk penelitian terapan. Kalau penelitian dasar tadi nggak ada ini. Jadi bedanya dengan yang dasar, pada penelitian terapan harus ada mitra, dan pada penelitian terapan kalau tidak ada artikel bisa diganti dengan KI.
Pertanyaan keempat adalah penulisan usulan sesuai dengan panduan. Oke. Nah, jeleknya di seleksi administrasi ini Bapak Ibu, baik di dasar maupun terapan, semuanya harus iya. 1, 2, 3, 4. Satu saja dia tidak, itu proposalnya langsung tersisih. Jadi tidak bisa direview pada tahapan selanjutnya. Nah, ini juga keterangannya URL-nya yang tidak bisa dilacak. Kita lanjutkan ke skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini, Bapak Ibu dari UNIDA, terutama yang masih lektor ke bawah, masih boleh mengusulkan, artinya magang ya, magang ke perguruan tinggi yang sudah lebih maju. Cuman tahun ini bocoran saja sebelum panduan keluar, salah satu syaratnya itu TPM-nya itu harus sudah memiliki program S3. Karena apa? Karena diharapkan TPP itu sudah mulai merancang untuk studi lanjut ke S3. Jadi paling tidak dia bisa berkomunikasi dengan TPM-nya untuk program S3. Persyaratannya ketua TPM, jadi TPP-nya nggak dinilai nih, minimal memiliki 5 publikasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden pada jurnal berreputasi internasional, atau memiliki 1 KI terdaftar. Jadi ini TPM-nya harus sudah berpengalaman menulis pada jurnal internasional. Kenapa ini penting? Karena TPP-nya diwajibkan menghasilkan 1 jurnal internasional per tahun. Apalah jadinya kalau TPM-nya tidak pernah publikasi. Sementara TPP-nya harus belajar publikasi dengan dia, kan nggak mungkin. Sehingga dibuatlah aturan ini, dia sudah memiliki minimum, kalau sudah pernah 5 kali publikasi, mudah-mudahan dia sudah bisa memberikan arahan kepada TPP untuk bagaimana publikasi di jurnal internasional. Publikasi ketua pengusul mencantumkan URL dengan benar dan dokumen pendukung KI dengan status terdaftar atau granted. Bisa ditampilkan. TPM bukan berasal dari PT yang sama dengan TPP, jadi tidak boleh melakukan PKPT di kampus sendiri gitu. Penulisan usulan sesuai dengan panduan. Jadi data profil TPM tidak memenuhi syarat. Ini gagal juga. Ini saya pilih-pilih yang gagal-gagal. Ini untuk tesis magister. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki program S2, biaya penelitian mahasiswa S2 kita bisa didapatkan dari program tesis magister. Ini adalah salah satu program untuk meningkatkan kapasitas riset pasca sarjana, Ibu Bapak. Dan diharapkan mahasiswa tesis magisternya bisa selesai tepat waktu dan menghasilkan output yang baik sesuai dengan target SNPT. Nah, penilaiannya tidak terlalu rumit ya. Yang pertama itu ada mahasiswa magister sebagai anggota tim. Jadi usulan proposal itu ketuanya Bapak sebagai pembimbing atau Ibu sebagai pembimbing, anggotanya 1 mahasiswa magister. Berikutnya ikuti saja penulisan proposal, itu aja yang dinilai. Ada mahasiswanya, ada anak bimbingannya, Bapak sebagai pembimbing lakukan penulisan proposal sesuai aturan. Nah, di sini sudah ada mahasiswa calon anggota, namun data mahasiswa tidak jelaskan dari prodi apa. Ini perlu diperjelas ya di proposal. Dan profil sebaiknya dilengkapi dengan nilai substansi bisa lebih tinggi. Jadi profil ketuanya yang nggak terlalu lengkap ini sepertinya. Ini tujuannya adalah nanti untuk bersaing nilai lagi Bapak Ibu. Ini kan adalah penilaian administratif ya. Cuman di S2 ini problemnya kadang-kadang di berbagai prodi, kita mendapatkan anak bimbingan itu baru di akhir semester 2. Kalau di akhir semester 2, dia susah. Karena ini kan misalnya, Bapak Ibu mengusulkan dana ini 2020. Pendanaannya baru 2021, sementara mahasiswanya sudah keburu selesai. Oleh sebab itu mungkin perlu sedikit
kebijakan internal barangkali bagaimana kita bisa mendapatkan bimbingan itu di semester 1. Sudah dibuat calon anak bimbingan kita itu di semester 1, sehingga tahun ini sudah bisa diusulkan, tahun depan masuk semester 3, pendanaan 4. Jadi dia pas waktunya dia penelitian. Jadi perlu kombinasi, karena di beberapa tempat S2 itu baru dapat bimbingan di semester 3. Kalau baru dapat bimbingan di semester 3, nanti dananya cair di semester 5. Udah keburu tamat nanti. Oke, ini penelitian disertasi dokter. Penelitian disertasi dokter Bapak Ibu di edisi 12 yang mengusulkan adalah promotornya. Kalau dulu kan skema disertasi dokter itu diusulkan oleh mahasiswanya. Nah, di edisi 12 pengusulnya dialihkan. Pengusulnya adalah promotornya. Tujuannya adalah yang pertama, kalau pengusul itu mahasiswanya, skema ini hanya bisa dimanfaatkan oleh dosen karena persyaratannya NIDN. Nah, sekarang dialihkan, pengusulnya adalah dosennya, promotornya, sehingga mahasiswanya bisa dari mana saja, tidak harus dosen. Mahasiswanya bisa dari dosen, bisa dari non-dosen, pokoknya mahasiswa S3 saja. Jadi lebih fleksibel, sehingga skema ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak kalangan masyarakat. Yang kedua tentunya alasan teknis. Dulu itu setelah selesai laporannya nggak diunggah, yang ditagih oleh Pak Oki adalah ditagih oleh auditor adalah Pak Oki. Mahasiswanya dapat pergi ke kampusnya masing-masing, itu sama lacaknya. Jadi itu salah satu alasan kenapa skema ini diusulkan oleh ketua tim promotor, tidak lagi oleh mahasiswa. Dan skema ini, tesis magister dan disertasi dokter itu tidak mengurangi kuota dasar Bapak Ibu pada skema dasar, terapan, dan pengembangan tadi. Ini adalah tugas tambahan bidang penelitian. Nah, pertanyaannya adalah ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal di dua artikel sebagai penulis pertama dan atau penulis koresponden di jurnal internasional bereputasi. Memiliki 2. Ini harus jurnal internasional bereputasi. Karena apa? Karena mahasiswanya harus publikasi di jurnal internasional bereputasi. Publikasi ketua pengusul mencantumkan URL dengan benar. URL lagi kan Bapak Ibu. Anggota tim terdiri atas co-promotor dan 1 orang mahasiswa bimbingannya. Nah, tahun ini banyak yang gugur skema ini karena lupa masukkan nama mahasiswanya. Jadi yang ada pengusulnya adalah ketua promotor, anggotanya co-promotor, mahasiswanya nggak ada, otomatis gugur di administrasi. Pertanyaan keempat adalah penulisan usulan sesuai dengan panduan. Kalau ini kayaknya lolos nih. Ya. Dia nggak boleh di administrasi ini nggak boleh 1 aja yang tidak, itu dia gugur Bapak Ibu. Pengusul sudah memenuhi syarat pengusulan skema penelitian designator, namun sebaiknya profil ditulis lebih lengkap. Nah, profil ketua pengusul kurang lengkap, artinya dia punya banyak jurnal, tapi nggak ditulis lengkap semuanya. Tapi untuk 2 artikel dia ada, oke dia lolos di sini. Tetapi nanti pada saat penilaian substansi nilainya akan rendah kalau profilnya nggak lengkap. Karena 40% penilaian proposal itu ada di rekam jejak ketua pengusulnya. 40% dari rekam jejak ketua pengusulnya. Penelitian pasca doktor ini untuk Bapak Ibu dosen senior yang memerlukan tenaga peneliti yang sudah berkualifikasi doktor. Nah, ini syaratnya ketua pengusul adalah dosen senior, berpendidikan doktor, dengan jabatan akademik minimal lektor kepala, dan memiliki H-Index. Nah, ini boleh disebut misalnya Scopus lah ya, untuk bidang sains teknologi, dan H-Index 2 untuk bidang sosial. Ini satu-satunya skema Bapak Ibu yang meminta syarat H-Index. Hanya ini, yang lain tidak ada. Hanya untuk pasca doktor. Nah, mungkin saja nanti di edisi 13 ini akan direvisi, H-Index-nya mau dinaikkan nanti. Mungkin, mudah-mudahan informasinya segera bisa di launching.
Peneliti pasca doktor sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan. Ini adalah yang nomor 1 itu adalah pengarahnya, yang nomor 2 adalah doktor mudanya. Doktor mudanya itu tidak boleh lebih dari 3 tahun tamat pada saat pengusulan, dan pada saat tamat minimum dia menghasilkan 1 jurnal internasional bereputasi pada saat S3-nya. Peneliti pengusul bukan berasal dari instansi yang sama, jadi tidak boleh postdoc di kampus sendiri, dan penulisan usulan sesuai dengan panduan tata tulis tata letak. Nah, di sini dia tetap tidak lulus, Bapak Ibu, karena mahasiswa doktornya sudah lebih dari 3 tahun, padahal syaratnya sudah terpenuhi semua. Sehingga komentarnya itu, semua syarat administrasi sudah dipenuhi, kecuali tahun lulus peneliti 2013. Jadi sudah lewat dari 3 tahun. Melebihi 3 tahun sebagaimana disyaratkan dalam skema ini. Ini penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah skema yang memiliki pendanaan paling besar di DRPM. Tetapi proposalnya paling sedikit, Bapak Ibu. Jadi dananya besar, tapi nggak banyak yang berminat. Tahun lalu itu nggak sampai 400 proposal, 350-an. Setelah direview, gugurnya banyak, Ibu Bapak, sisa 20. Setelah diseminarkan, karena ini skema pengembangan, ya ada seminar, ada kunjungan ke lapangan bagai, tinggal 10 lagi. Itu se-Indonesia. Artinya apa? Jadi untuk skema-skema yang sudah mengarah ke hilir, itu peminatnya kurang. Jadi sangat sedikit skema pengembangan. Padahal dananya besar. Coba kita lihat persyaratannya. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 5 artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Jadi dimintanya 5 artikel. Beda dengan dasar dan terapan. Dasar tadi dimintanya 2. Terapan juga dimintanya 2, sedangkan pengembangan dimintanya 5 artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Di dasar dan terapan tadi boleh nasional terakreditasi, persis di Belanda. Yang kedua, pengusul memiliki paten minimum terdaftar atau paten sederhana minimum terdaftar atau KI lainnya bersertifikat yang terkait dengan substansi usulannya. Jadi boleh paten sederhana atau hak cipta yang terkait dengan substansi usulannya. Publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar atau dokumen pendukung KI yang dilampirkan. Yang keempat, ini kadang-kadang yang mempersulit skema ini adalah memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash sebesar 10% dari dana yang diujukan. Jadi, karena ini penelitiannya sudah mengarah ke hilirisasi, diharapkan mitranya itu sudah mau investasi di penelitian ini, minimum 10%. Penulisan usulan sesuai dengan panduan, tata tulis, subbagian, jumlah kata, dan seterusnya. Jadi sekali lagi skema pengembangan ini mulai tahun ini itu DRPM akan mendorong ke hilir. Jadi hilir dalam artian ke skema terapan dan pengembangan. Sekarang itu numpuknya di dasar, Ibu Bapak. Jadi kalau kita lihat porsi penelitian itu paling banyak itu di dasar, makin kecil ke terapan, makin halus ke pengembangan. Kebijakan sekarang adalah mendorong teman-teman yang sudah mendapatkan basic invensi di dasar ini didorong untuk ke hilir, untuk penerapannya, pemanfaatannya bagi masyarakat. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang di profil itu. Misalnya, ini contoh profil penelitian ini ya. Seseorang yang saya ambil di Selit Amas. Judul artikelnya ada, tapi perannya kosong, Ibu Bapak. Perannya kosong. URL-nya, kalau diklik, yang muncul bukan jurnalnya, yang muncul bukan artikelnya, maaf.
yang muncul adalah jurnalnya. Sehingga ini akan gugur semua ini. Padahal di penilaian substansi itu yang dilihat adalah jumlah publikasi. Kalau tadi misalnya penelitian dasar itu syarat mengusulkannya hanya 2, tapi begitu penilaian substansi, Bapak Ibu memiliki 2, nilainya 5, memiliki 4, nilainya 7,5 misalnya. Bapak Ibu memiliki 8, nilainya 10. Bapak Ibu memiliki artinya lebih banyak jurnal nilai maka lebih tinggi sampai maksimum 20 nilainya. Oleh sebab itu, sekali lagi ini bisa Bapak Ibu edit di profil SIM Litbangmasnya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai lebih maksimal. Kenapa perlu nilai lebih maksimal? Karena pendanaan penelitian di DRPM itu berdasarkan ranking, bukan passing grade. Di ranking nilai tertinggi sampai nilai terendah, berapa uangnya disetujui oleh DPR, potong di situ. Jadi makin tinggi nilai kita, probability kemungkinan lolos akan lebih besar. Ini juga untuk proceeding, konferensi internasional, ada judul artikel, peran, nama, dan URL. Buku juga begitu, judul buku, tahun terbit, ISBN, penerbitnya siapa, URL. KI juga begitu, KI, tahun perolehan, jenis KI, nomornya, statusnya, URL. Ya. Dilengkapi saja. Jadi sudah bisa dari sekarang Ibu Bapak edit, sehingga pada saat hari H pengusulannya nanti, Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai yang maksimal di sini. Luaran, Bapak Ibu. Ini luaran penelitian dasar. Penelitian dasar itu luarannya boleh dipilih ya, 4 kategori ya. Luaran penelitian dasar itu yang pertama, jurnal internasional bereputasi 1 per tahun. Yang kedua itu buku hasil riset atau 3 conference atau 3 book chapter ya. Nah, ini kita lihat pengusulnya, ini penelitian dasar luaran wajib yang dijanjikan dia itu. Di tahun pertama 3 conference. Di tahun kedua 1 artikel jurnal internasional, dan di tahun ketiga 1 jurnal internasional. Sudah memenuhi kriteria ini Bapak Ibu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang ditulis di profil ini harus disinkronkan di latar belakang, di pendahuluan, harus disinkronkan dengan roadmap, metode. Sangat sering terjadi apa yang ditulis di sini nanti beda lagi di abstrak, di ringkasan, beda lagi di latar belakang, beda lagi di tujuan. Nggak tahu dari mana comot-comot ya. Jadi tidak sinkron dia. Yang sering juga muncul itu adalah misalnya Bapak Ibu di tahun pertama menjanjikan 3 conference. Nanti di dananya ada jurnal nasional. Ada seminar nasional, padahal tidak dijanjikan. Jadi ini harus juga sinkron dengan usulan dana. Oke, nah setelah dievaluasi administrasi, kalau proposal tersebut memenuhi kriteria, maka dia akan tulis layak. Kalau tidak memenuhi kriteria, ada aja 1 tidak pada administrasi, dia akan mengatakan tidak layak sistem itu. Yang tidak layak, dia akan tertinggal di sini, sedangkan yang layak, dia akan lanjut ke seleksi substansi. Seleksi substansi penelitian. Kita lihat, apa yang dinilai di substansi? Dinilai di substansi adalah, yang pertama itu adalah rekam jejak. 40% nilainya rekam jejak. Yang pertama pertanyaannya itu adalah jurnal internasional bereputasi. Tidak memiliki nilainya 0. Tidak memiliki nilainya 0. Loh, kok bisa tidak memiliki jurnal internasional bereputasi? Bisa saja, Ibu Bapak. Dia punya jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2.
untuk syarat mengusulkan, dia dapat. Tetapi pada saat penilaian substansi, evaluasi dokumen, itu akan berbeda setiap orang tergantung publikasinya. Itu yang saya katakan tadi, 40% penilaian rekam jejak itu, penilaian proposal itu ada di rekam jejak. Coba kita lihat. Memiliki 1-2 artikel, 5. 3 sampai 5, 10. 6 sampai 10, 15. Memiliki lebih dari 10 artikel, nilainya 20, Ibu Bapak. Besar sekali. Memiliki jurnal internasional lebih dari 10, itu nilainya sudah 20. 1 poin. Itu rekam jejak yang pertama. Yang kedua itu adalah jurnal internasional tidak bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 atau proceeding internasional terindeks bereputasi. Ini pun jumlahnya mempengaruhi angka, Bapak Ibu. 0, kalau 2 artikel 2,5, 3 sampai 5, 5, 6 sampai 10, 7,5, di atas 10 nilainya 10. Bayangkan kalau ini dapat 10, yang tadi nomor 1 dapat 10, sudah nilai 30, Bapak Ibu. Sudah 30 sendiri nilainya. Besar sekali. Buku lagi. Saya katakan nilai rekam jejak itu sangat tinggi. Buku tidak memiliki 0, memiliki 1 buku 2,5, memiliki 2 buku 5, memiliki 3 buku 7,5, memiliki lebih dari 3 buku nilainya 10. Ini saja sudah 40, Ibu Bapak. Memiliki buku 10, memiliki proceeding 10, jurnal nilainya 20, itu sudah 40 nilainya, tinggi sekali. Nilai dari rekam jejak itu. Berikutnya, penilaian substansi, usulan penelitian. Yang pertanyaan pertama adalah relevansi usulan penelitian, bidang unggulan, tema unggulan, topik, dan renstra. Jadi, kalau dia kompetitif nasional, dilihat kecocokannya, reviewer akan melihat kecocokannya dengan unggulan. Tapi kalau dia desentralisasi, reviewer akan melihat kaitan riset itu dengan renstra. Oleh sebab itu, dalam menulis proposal, jangan lupa ini di state, Bapak Ibu. Jangan lupa ini dicantumkan. Kalau dia desentralisasi, Bapak Ibu masuk atau meneliti ke bidang fokus, bidang unggulan apa di renstra itu. Kalau tidak ada nilainya 0, kalau ada nilainya 3. Yang nomor 2, kualitas dan relevansi tujuan penelitian, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian. Kayaknya yang meminta expert judgment dari reviewer, poin ini. Yang lain tadi terukur semua, jumlah publikasi terukur. Ini terukur. Kalau ini memang hasil penalaran daripada reviewer. Nilainya maksimum 15. Bagaimana kita membuat tujuan penelitian dengan jelas, dengan merumuskan masalah dengan jelas, dan melihat state of art dengan jelas, dan dilaksanakan dengan metode yang jelas. Sehingga kelihatan invensi yang ingin dihasilkan. Nilainya 15. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya, atau rencana ke depan, atau penilaian terhadap roadmap. Roadmap juga dinilai, ada, tidak ada, dan seterusnya. Roadmap jelas dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian sebelumnya. Kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas, ini yang saya katakan tadi. Misalnya saya orang biokemis, memerlukan teman-teman dari farmakologi, tentunya dilihat di sini keperluan urgensi, atau mungkin memerlukan teman-teman ekonomi, itu akan dinilai di sini. Poin ini. Kompetensi cukup, pembagian tugas cukup jelas, gitu ya. Luaran tahun pertama. Nah, tadinya dia menjanjikan 3 proceeding kan, apakah itu terindeks bereputasi atau tidak, itu nanti akan dinilai oleh reviewer. Luaran penelitian di tahun kedua, semua dinilai Ibu Bapak. Kualitas jurnal, kualitas buku, dan seterusnya. Kewajaran metode dengan tahapan target capaian, luaran wajib. Jadi, ada banyak di penelitian itu antara latar belakang dan tujuan, metodenya beda lagi. Dia harus sinkron. Dan harus matching dengan
luaran wajib. Ini apa maksudnya, Ibu Bapak? Misalnya Ibu tadi, Bapak tadi, atau penelitian tadi menjanjikan 3 proceeding di tahun pertama. Reviewer akan melihat apakah dengan metode ini yang ditampilkan oleh peneliti, dengan tujuan yang ditampilkan oleh peneliti, turun ke metode ini, layak tidak menghasilkan 3 artikel proceeding. Nah, jadi bagi yang ambisius, ini dilihat di sini nilainya akan rendah. Jadi dilihat sinkronisasinya antara luaran yang dijanjikan, tujuan yang disampaikan, dan metode yang ditampilkan. Berikutnya, TKT. Pengukuran TKT, benar atau tidak benar. Banyak juga yang salah kamar mengukur TKT. Selanjutnya, kesesuaian jadwal penelitian. Mungkin nggak terlalu ini ya, bisa gampang dibuat ya. Kekinian sumber, ini yang saya katakan tadi, disampaikan tadi oleh Pak Iwan ya. Kekinian dan sumber primer acuan pustaka. Itu dinilai di sini. Apakah banyak mengambil dari sumber yang tidak begitu meyakinkan, Wikipedia misalnya gitu ya, atau mengambil dari sumber primer. Sumber primer itu jurnal yang mutakhir, berapa persen di sini. Ini menjadi penting, Ibu Bapak. Dan dukungan kerjasama penelitian. Dukungan kerjasama penelitian ini penelitian dasar, kerjasama pelaksanaan riset dengan lembaga terkait, misalnya LIPI, Batan, dan seterusnya, atau kerjasama dengan stakeholders, mitra, calon pengguna, wirausaha, atau Bapak Ibu ingin kerjasama luar negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri. Setelah itu lanjut ke penilaian RAB. Penilaian RAB ini sudah ada template-nya, Ibu Bapak, tinggal diikuti saja sesuai dengan kebutuhan. Ini kan Bapak Ibu yang ketik di sini ya. Nah, cuman tarifnya mengacu ke SBM, standar biaya masukan, peraturan Menteri Keuangan yang terbaru. Kalau nggak salah sekarang masih yang 2019 ya, SBM tahun 2019. Tarifnya sesuaikan dengan itu. Dan tidak boleh ada honor untuk peneliti, tetapi boleh ada honor untuk pembantu peneliti. Setelah itu, reviewer akan menuliskan komentar, ya, model struktur perilaku kerjaan lanjut, kota, dan komentar reviewer. Profil perlu diperjelas peran dan nilainya, usulan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan metode. Jadi berarti ini anggaran itu dilihatnya Bapak Ibu tadi ada tujuan, ada metode. Metode itu baru bisa jalan kalau ada anggaran, harus matching dia. Dan luaran yang dijanjikan. Serta mengacu ke SBM. Nah, kalau tidak sesuai ini berarti namanya anggaran siluman. Apa itu siluman? Misalnya, tadi di tahun pertama dijanjikan 3 proceeding. Tetapi di anggaran ada dana lagi untuk buat jurnal. Yang lebih konyol lagi, Bapak Ibu, masih terjadi itu anggaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, copy paste. Metodenya berbeda, luarannya berbeda, anggarannya sama. Itu tidak boleh lagi. Karena apa? Karena kontraknya sekarang sudah multi tahun. Jadi harus sesuai dengan tujuan, sesuai dengan metode, dan tercermin di anggaran. Ini untuk penelitian terapan. Kalau penelitian terapan, penilaiannya rekam jejaknya sama. Saya cepat aja Bapak Ibu, saya biar ada waktu jawab. Perbedaannya di penelitian terapan ada penilaian KI Bapak Ibu yang nomor 4 yang tidak ada di dasar. KI nomor 4 ini. Sedangkan yang di atas tadi sama. Penelitian dasar hanya sampai nomor 3 rekam jejak. Ini untuk PKPT. PKPT itu penilaian rekam jejaknya itu ya untuk TPM-nya, bukan TPP-nya, mitranya. Jadi berapa artikelnya, berapa KI-nya, itu saja. Relevansi usulan, kualitas ini sama ya, sesuai kompetensi tim sama. Luaran wajib, luaran tambahan sama untuk PKPT.
Cepat aja biar ada waktu untuk tanya jawab. Untuk tesis magister tidak ada penilaian rekam jejak karena orang lagi sekolah, tidak perlu rekam jejaknya dinilai. Langsung ke penilaian usulan Bapak Ibu. Asal dia sudah pengusulnya, pembimbingnya punya anak bimbingan, langsung aja proposalnya yang dinilai. Rekam jejak tidak perlu dinilai. Oke. Skornya sama ya, kompetensi tim, luaran yang dijanjikan, kewajaran metode, TKT, kesesuaian jadwal, dan kekinian sumber pustaka. Penelitian disertasi doktor juga demikian, tidak ada penilaian rekam jejak untuk disertasi doktor, orang lagi sekolah, tidak perlu dinilai rekam jejaknya. Tetapi dokumennya tetap dinilai. Jadi ada tadi topik, kalau dia nasional ke RIRN, kualitas relevansi tujuan, state of art sama ya semuanya. Kesesuaian kompetensi tim, publikasi, kewajaran metode sama. Target TKT, jadwal, kekinian sumber. Evaluasi dokumen. Daftar usulan penelitian dasar. Jadi kalau dia sudah lolos di administrasi, masuk ke evaluasi dokumen, kira-kira tampilannya begini di Simlik Tamas. Coba saja di sini. Evaluasi dokumen. Ini adalah evaluasi hasil setelah penelitian selesai. Ini mungkin output yang tidak terlalu relevan di sini ya. Penilaian luaran wajib, luaran tambahan. Mungkin nanti aja mungkin ya. Oke, baik Pak Ikhwan. Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan tentang penilaian rekam jejak terkait dengan pengusulan proposal. Memang 40% itu proposal dinilai dari rekam jejak. Yang lebih spesifik lagi terkait dengan topik yang diusulkan adalah memang dinilai lebih spesifik kualitas daripada sumber pustakanya, citasinya. Apakah jurnal atau sumber primer disebutnya situ. Sumber primer itu adalah jurnal yang bereputasi dan terkini. Terkininya itu berbeda untuk setiap bidang kita ya. Kelaziman di bidang kita itu berbeda-beda. Kalau kami di bidang kesehatan itu mungkin 5 tahun itu sudah termasuk terlalu tua ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Iwan. Ya, terima kasih Prof. Sangat bermanfaat sekali yang disampaikan Prof. Mudah-mudahan memang ternyata rekam jejak itu menjadi hal yang penting bagi penelitian dan itu menjadi ilmu baru bagi kami ini. Baik Prof.